Halo semua, balik lagi di Luna Talks. Jadi kali ini kita bakal ngomongin terkait MAPI eh, yang memiliki brand-brand seperti Zara, Nike, Adidas, dan juga Starbucks. Nah, di episode kali ini kita ada Henry yang yang sudah menganalisis ini terkait emiten MAPI ini dan akan kita tanya-tanyai pastinya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja. Em, Mungkin pertama-tama MAPI itu ya boleh dijelasin dia itu bisnisnya apa dan ya bagaimana. Oke, jadi kalian mungkin kalau misal agak asing dengan MAPI, sebenarnya MAPI ini kalian banyak temui ya. Jadi contohnya kayak di mall-mall, kalian kalian mau beli sepatu, ada Adidas, ada Nike, ada Zara, semua itu sebenarnya adalah eh, lisensinya tuh semua dipegang di MAPI ya. Jadi MAPI ini perusahaan yang outletnya sudah tersebar di 4.000 lebih outlet di seluruh Indonesia dan juga ASEAN. Karyawannya juga banyak banget dan dia megang banyak banget lisensi global di Indonesia. Nah, sebenarnya alasan kenapa pihak-pihak dari global ini mau masuk ke MAPI ini tuh karena memang distribusi dari MAPI ini udah lengkap banget gitu dan mereka udah tahu behavior-nya orang Indonesia ini gimana. Makanya kalau misal ada merek global yang masuk ke MAPI, ya mereka bakal daripada mereka butuh anggaran lagi buat orang-orang buat distribusi, buat orang-orang buat analisis market, mereka kasih aja ke MAPI karena MAPI ini memang jaringannya sudah tersebar gitu. Oke, berarti dia lebih ke pemegang lisensi eksekutif dari banyak brand yang ada di dunia buat mau masuk ke Indonesia gitu ya berarti ya. Benar, MAPI. Ya. Oke, kalau misal kayak gitu kan brandnya banyak nih. Ada nggak sih kayak mungkin kategorinya itu gedenya di mana aja gitu sama Oke. ini? Jadi MAPI itu besarnya di kategorinya di fashion dan juga di sport gitu ya. Jadi mayoritas di dua ini kan memang pasarnya di menengah ke atas ya. Dan memang di mall-mall itu juga banyak banget brand dari MAPI ini. Dan juga sebenarnya orang-orang itu di Indonesia lebih pengen buat ke mall dan beli barang langsung dibandingin beli online gitu. Jadi sebenarnya MAPI ini juga dari fashion dan juga sport, dia memang sangat besar dari sini gitu. Tapi selain dari itu juga kalian kalau lihat di sini ada beauty, ada tech, ada F&B juga, dan mungkin kalian bisa lihat banyak banget brand-brand yang mungkin kalian juga sebagai pemakainya gitu ya. Jadi mungkin dan semua ini itu dibawa ke Indonesia dan diedarkan oleh MAPI gitu. Tapi berarti brand-brand ini tuh bukan punya MAPI kan? Cuma Iya, punya bukan. lisensi, MAPI cuma punya Ya, lisensi aja berarti. benar-benar. Jadi dia cuma megang lisensi dan dia buat membantu brand global ya kerjasama lah mutualisme untuk distribusi gitu. Oke, oke, oke. Setelah kita tahu merek-mereknya dan portfolionya ini, gimana dengan keuangannya, Hen? Oke, kita ke keuangan ya. Jadi di keuangan ini datanya diambil dari Q1 2026. Di kalian bisa lihat sendiri kalau misal revenue ini naik lumayan signifikan. Di 32% naik secara year on year. Nah, ini sebenarnya bagus nih. Berarti kemungkinan juga ini karena adanya lebaran yang di 2026 ini bertepatan di kuartal satu dan juga ini berarti penjualan dari MAPI ini lagi naik gitu di kuartal satu 2026 gitu. Cuman yang aneh di sini adalah ketika kita hitung nih gross profit margin atau margin kotornya, ternyata malah turun gitu. Di tahun lalu itu 44% gross profit margin-nya dan sekarang itu di 39,7% gitu. Nah, berarti COGS-nya atau HPP-nya itu naik di sini. Di sini kelihatan ya kalau misal HPP-nya itu naik gitu. Nah, hal ini sebenarnya ya jadi pertanyaan ya untuk kita kenapa bisa ada angka yang seperti ini gitu. Dan Eee, ketika kita lihat lagi di bagian beban penjualan, di bagian beban general affair dan juga OPEX-nya, semuanya ini turun gitu loh dibandingin tahun lalunya gitu. Jadi sebenarnya kalau misal kalian lihat di bagian EBIT itu, eee,
Di bagian EBIT ini malah ya masih masih naik ya di tahun 2020 dibandingkan tahun 2025. Jadi meskipun tadi gross profit-nya turun, tapi EBIT-nya masih tetap naik seperti itu. Oke, menarik banget ya. Berarti walaupun revenue-nya naik kenceng, tapi ternyata GPM atau gross profit margin-nya itu ternyata turun ya dibanding tahun lalu. Tetapi Benar. EBIT-nya sendiri masih naik ya, Iya, EBIT iya, margin-nya. benar. Nah, mungkin boleh dielaborasi kan itu kenapa ada bisa kayak gitu? Oke, jadi mungkin bisa di next dulu. Nah, oke. Buat EBIT-nya ini sebenarnya kalian bisa lihat OPEX-nya. Kalau kalian bandingin tahun lalu dengan tahun sekarang, itu tumbuhnya cuma sekitar 9-20%. Ini dari OPEX, General Affair, dan biaya administrasi semuanya itu naiknya cuma 9-20%. Sedangkan revenue-nya kan naiknya 32%. Jadi revenue ini sebenarnya sangat berperan penting di sini gitu. Walaupun beban Hmm. penjualannya naik, cuman kan biaya yang naik itu cuman beban penjualan yang COGS tadi gitu loh. Yang Oh, lain-lain kayak OPEX, yang lain-lain kayak biaya general affair, semuanya itu naikin ya nggak sekenceng revenue-nya gitu. Makanya at the end jadi margin-nya masih naik. Walaupun naiknya memang dibandingin tahun lalu 8,4%, tahun ini jadi 8,5%. Tapi setidaknya dia masih naik ya gitu. Dan ini juga berdampak ke net profit-nya yang naik gitu. oke. Berarti emang kalau misalkan mau lihat terkait income statement itu kalau bisa dari atas sampai bawah ya kita lihat ya. Tadi Benar, walaupun benar. misalkan kita lihat, kalau misalkan kita lihat cuma dari jauh, cuma oh revenue naik, net income naik gitu, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita Benar, bedah kayak tadi, ada GPM-nya, ada juga EBIT margin-nya, itu kita jadi tahu nih, oh dia ternyata di GPM itu turun kenapa. Habis itu nanti di EBIT-nya itu bisa marginnya naik kenapa, dan akhirnya pun di net income-nya itu nanti dia tetap naik itu kenapa gitu. ya. Jadi buat Oh, teman-teman sebenarnya GPM ini tadi laba kotor ya. Jadi kayak profit kotornya gitu. Yang belum tahu. Jadi terus EBIT itu adalah setelah dipotong biaya operasional, setelah dipotong biaya pokoknya biaya-biaya tambahan, itu setelah dipotong semuanya itu jadi EBIT gitu. Nanti kalau misal udah dipotong pajak dan amortisasi, udah dipotong pajak dan lain-lain itu nanti jadi yang bersihnya semuanya itu baru masuk ke net profit gitu ya. oke oke. Nah, habis itu gue mau nanya nih, kalau misalkan MAPI ini kan dia kan ambil brand dari berbagai belahan dunia ya lah ya. Tadi Heeh, misal benar. ada Zara, ada Adidas, dan ada Genki Sushi dan lain-lain. Em, Kalau misalkan dia itu bawa brand-brand ini tuh cuma ke Indonesia atau ternyata ke negara-negara lain juga ya? Nah, sebenarnya MAPI ini nggak di Indonesia aja, tapi dia juga udah merambah ke negara-negara ASEAN lain. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari sisi revenue, negara-negara lain ini ya sangat minoritas lah ya. Kalau dilihat 84% sendiri udah dari Indonesia gitu. Dan yang negara-negara lain itu paling paling banyak didominasi oleh Filipina gitu di 6%. Sisanya Thailand, Vietnam dan lain-lain. Ini lain-lain ini ada Malaysia, ada Singapura gitu. Nah, kenapa ini terjadi gitu? Ini karena memang MAPI sendiri kan awalnya juga dari Indonesia dan juga kalau dilihat sebenarnya growth-nya itu Indonesia itu juga termasuk paling besar secara pertumbuhannya gitu. Jadi ini pertumbuhan ini ya, maksudnya pertumbuhan outletnya ya. Jadi karena itu jadi sebenarnya mayoritas juga tetap dipegang oleh Indonesia pendapatannya seperti itu dan juga kalau dilihat dari public expose di tahun lalu, sebenarnya dari pihak manajemen sendiri itu juga melihat adanya slowdown di ekonomi beberapa negara. Contohnya direksinya menyebutkan, contohnya di Vietnam itu katanya juga ekonominya lagi slowdown karena itu mereka juga lumayan ngehold untuk ekspansi ke negara-negara lain seperti itu. Oke, berarti bukan hanya Indonesia aja, tapi mungkin ke negara-negara ASEAN ya, ASEAN yang Mhm, sekitar mhm. kita. ASEAN mayoritas. Oke. Nah, ini kan dari negaranya nih. Kalau misalkan dari segmen-segmennya, tadi kan dibilang yang besar itu kalau nggak salah fashion dan sport. Nah, Ya, ada yang kurang bagus nggak dari segmen-segmen yang ada? oke, jadi kalau dari segmen yang ada, sebenarnya ada nih. Sayangnya ada ya teman-teman. Jadi eh,
terutama di segmen F&B gitu. Nah, segmen F&B ini mayoritas itu memang adanya di Starbucks gitu. Karena kalau teman-teman ingat tadi total karyawan MAP itu 34.000. Nah, total karyawan Starbucks itu udah 7.500 sendiri, teman-teman. Jadi lumayan besar ya porsinya dibandingin dengan eh, brand-brand lain yang yang MAPI punya gitu. Nah, sejak ada boykot gitu di tahun 2022, MAPI ini lumayan terdampak lah dari akibat boykot itu gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya di sini ada retail department store tuh naik-naiknya, sedangkan cafe and resto yang mayoritas Starbucks ini itu turun gitu. Bisa dilihat juga dari gimana cara manajemen melihat hal ini gitu. Jadi sebelum adanya boykot, itu sebenarnya ekspansi dari MAPI ini itu sekitar 70 sampai 80 toko Starbucks ya per tahun gitu. Nah, setelah boykot ini itu turun jadi 10 sampai 15 toko per tahun gitu. Dan ditambah lagi juga ada 11 toko yang tutup di 2025 dan 2026 di Q1 gitu. Jadi memang dari sisi ini memang MAPI dari sisi F&B itu masih ya minus ya teman-teman, dan dari outlook-nya sendiri memang dari manajemen juga menyayangkan kalau misal orang itu ada perpindahan behavior gitu. Jadi misalnya contohnya ada orang yang dulunya minum kopi di Starbucks dan sekarang udah enggak, itu less likely ya, jarang banget ada orang itu mau kembali lagi gitu. Karena itu orang itu udah terbiasa gitu. Jadi dengan eh, kebiasaan yang baru, ya agak susah buat dia itu balik lagi ke yang brand-brand yang F&B seperti Starbucks ini gitu. Oke, berarti meskipun tadi em, dia mungkin bagus di segmen fashion dan sport tadi, tapi ternyata ada juga segmen yang kurang bagus ya, terutama di F&B. Dan juga F&B ini dimayoritasi oleh Starbucks ya, yang dimana ekspansinya berkurang juga. Tadi juga dikatakan dari pihak manajemen itu juga kurang percaya juga, kurang pede juga di segmen ini, dan juga ada perpindahan behavior ya. Benar, benar, benar. Oke. Nah, mungkin nextnya kita nih udah bahas nih dari tadi tentang revenue, laba. Gimana dengan arus kas sebenarnya? Oke, jadi kita lihat di arus kasnya, kalau dilihat angka yang paling besar itu di penerimaan pelanggan ya. Penerimaan pelanggan ini jadi dari penjualannya dia, dibandingin tahun lalu, memang karena ada lebaran di Q1 2026, dan memang di sini terlihat juga gitu. Jadi lebaran ini mendatangkan revenue yang banyak sekali dari MAPI ini. Lalu dari kas dari operasi juga dari tahun lalu yang minus, tahun ini udah di sekitar berapa itu? Ya, bisa dilihat angkanya di 1 triliun ya teman-teman di sini, dan juga di kas akhir periodenya juga ada kenaikan dari dibandingkan dengan kuartal 1 2025 seperti itu. Jadi secara arus kas ya cukup bagus ya teman-teman. Oke, berarti memang dari revenue tadi turun sampai ke laba bersih kan kelihatannya bagus dan ternyata ini juga terrefleksikan di arus kasnya juga yang Ya, ternyata bagus juga. Oke, mungkin kalau dari Henry berarti apakah ada tambahan atau ringkasan rekapnya oke. Jadi dari tadi? mungkin ada beberapa poin ya. Jadi yang perlu disampaikan ini, jadi dari MAPI sendiri revenue itu naik tadi dilihat 32% year on year, itu kemungkinan juga karena lebaran di Q1 2026. Lalu gross margin-nya turun, tapi ternyata gross margin-nya ini turun bukan karena royalti atau apa teman-teman, tapi karena produknya itu kan MAPI itu punya banyak produk gitu. Jadi ada produk yang memang marginnya lebih tipis daripada margin yang lain, walaupun kita masih belum punya datanya ya, dan ini perlu dikonfirmasi juga ke manajemen. Dan tapi kemungkinan karena itu maka gross marginnya turun dari 44% ke 39,7% gitu. Nah, karena walaupun gross margin-nya turun, tapi karena yang lain-lain, biaya-biaya seperti general affair, biaya OpEx itu tidak naik sebanyak itu, dan revenue juga naik, maka EBIT-nya ini masih naik ya teman-teman. Jadi EBIT-nya masih naik, dan juga kalau dilihat dari MAPI ini, mayoritas revenue itu dari Indonesia gitu, bukan
bukan dari luar. Nah, total 83% masih dikuasai oleh Indonesia. Nah, untuk segmen yang masih rugi sendiri, ini segmen F&B-nya yang mayoritas didominasi oleh Starbucks. Ini agak susah ya tadi teman-teman kalau dilihat dari behavior-nya orang itu untuk turn around gitu. Nah, kalau dilihat MAPI ini kan tadi nge-hold banyak banget brand ya teman-teman. Nah ini sebenarnya adalah competitive mood yang kuat banget karena nggak mungkin ada perusahaan lain yang bisa punya Adidas gitu. Nggak mungkin itu bisa di-copy gitu. Nggak mungkin bisa meng-copy Nike. Nggak mungkin bisa meng-copy banyak brand-brand yang global gitu. Dan semua brand global ini udah punya perjanjian dengan MAPI. Jadi mereka memang punya lisensi buat mengedarkan dan juga membantu distribusinya di Indonesia. Nah ini sebenarnya sangat bagus ya buat MAPI karena ini tuh hal yang nggak bisa ditiru dari perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Oke, makasih banget Hen buat pemaparan yang insightful banget. Nah, mungkin gue mau nambahin dikit, semua yang pemaparan tadi yang kita bahas ini bersifat informatif, bukan saran investasi, dan juga ya kalian harus lakuin riset sendiri, gitu. Oke, mungkin dari episode kali ini sampai di sini dulu aja. Jangan lupa kalau misalkan mau baca artikel lengkapnya, itu ada di lunariumwebs.com. Dan juga kalau misalkan kalian mau ada topik yang pengen coba dibahas, langsung di komen aja di bawah. Nanti kita bisa langsung bahas bareng-bareng. Mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih. Terima kasih.